Baik, santri. Tadi kan hadisnya serem sekali, guys. Seakan-akan, waduh, gimana nanti nasib saya, ya Allah. Nah, ini ada perihal penting terkait dengan perkara yang tidak termasuk riya. Ya, perkara yang tidak termasuk riya. Tidak termasuk apa? Riya. Satu, pujian manusia atas amal baik seseorang. Itu bukan riya. Ya. Apabila seseorang mengamalkan sesuatu perbuatan dengan ikhlas dan sampai selesai amal itu pun dilakukan dengan ikhlas, kemudian ada yang mengetahui amal tersebut lalu memujinya. Kan saya memuji Pak Ustadz Bambang, ya. Pak Ustadz Bambang itu sungguh luar biasa. Beliau mendirikan panti asuhan ini dengan penuh keperjuangan. Semoga jadi pahala amal jariah yang terus mengalir. Allahumma amin. Nah, kadang-kadang kalau dipujikan kita berkenan, ada juga kita yang kurang berkenan. Aduh, pujiannya terlalu lebay gitu. Namun ia tidak menghendaki yang demikian itu, maka hal tersebut tidak termasuk riya. Ini ada hadisnya. Dalam hadis Abu Dzar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang mengerjakan satu amal kebaikan lalu orang memujinya?" Jadi saya memuji Ustadz Bambang, Ustadz Doni luar biasa, masih muda, masih semangat untuk berdakwah. Alhamdulillah. Seseorang yang mengerjakan amal kebaikan lalu orang memujinya, beliau menjawab, itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dahulu di dunia. Alhamdulillah. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi itu kabar gembira di dunia, di akhirat insya Allah juga dapat apa? Kabar gembira. Allahumma amin. Tadi koriknya Mbak siapa? Lela, bacaannya indah sekali. Alhamdulillah. Boleh memuji seperti itu, bahkan bisa memotivasi agar semakin bersemangat beramal soleh. Alhamdulillah. Santri, yang tidak boleh itu menjilat. Menjilat itu apa maksudnya? Bedanya memuji dengan menjilat apa? Dulu Khalifah Umar bin Khattab ketika jadi khalifah pernah kedatangan seorang utusan. Utusan itu memuji setinggi langit Khalifah Umar bin Khattab dengan pujian yang berlebihan, dengan tujuan agar Khalifah Umar bin Khattab mengangkatnya, memberikan jabatan. Nah, jadi ada udang di balik batu. Nah, menjilat tuh begitu maksudnya. Dipuji, wah engkau sungguh luar biasa. Wah engkau. Jadi kamu jangan gampang terlena, santri. Kalau ada seorang laki-laki yang memujimu berlebihan, ojo percaya. Kui buaya darat. Bukan buaya laut ya, buaya darat ya. Mujinya kalau nanti dah nikah gitu ya. Wah, engkau sungguh bidadari yang turun ke dunia. Wah, kamu langsung terbang gitu. Cuit. Aduh, sudah gampang terlena gitu ya. Jangan gampang terlena gitu. Itu bukan memuji, itu menjilat gitu. Ada maunya ya. Dulu Khalifah Umar bin Khattab ada yang memuji berlebihan. Engkau sungguh gagah perkasa, pemberani luar biasa. Perjuanganmu di perang Badar, perang Uhud, perang Hunain. Wah, sebutin semuanya. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Ambil pasir, piuk, lempar ke mukanya. Nyoh. Orangnya kaget. Kok aku malah dibalang pasir? Umar bin Khattab mengatakan, menukil sebuah hadis sahih. Ya, barang siapa datang kepadamu dengan memuji berlebihan dengan maksud menjilat, maka lemparlah mukanya dengan pasir. Ya, itu amanah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri, sebelum dia berani melamarmu, maka jangan terlena dengan pujian. Dengan apa? Pujian. Betul atau betul? Karena wanita paling lemah dengan pujian. Dek, bapak kamu pilot ya? Kok tahu? Karena engkau telah menerbangkan hatiku. Kamu kalau terkena, so sweet ini. Bilang aja ngapusi. Kan DE kesel dewe toh. Ngapusi gitu toh, enak. Ya, gitu ya, santri. Dua. Jadi memuji boleh yang pertama ya, asalkan memuji dalam batas apa? Wajar. Dua, giatnya seseorang dalam berbuat kebaikan ketika bersama orang soleh. Nah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah wafat pada tahun 689 Hijriah menjelaskan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qadisin halaman 288.
Ada kalanya seseorang berada di tengah orang-orang yang tekun beribadah, ia melakukan sholat hampir sebagian besar malam karena kebiasaan mereka adalah bangun malam. Dia pun mengikuti mereka melaksanakan sholat dan puasa. Alhamdulillah. Nah, ini pentingnya berjamaah santri Khairun Nisa, karena di sini berjamaah bareng-bareng, jadi tambah semangat beribadah. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Ini bukan ria. Ingat ya, ini bukan apa? Ria. Gitu. Tambah semangat beribadah karena lihat temannya juga semangat, itu adalah kebaikan. 3, menyembunyikan dosa. Menyembunyikan dosa juga bukan ria. Jadi dosa jangan dipamer-pamerin. Jangan ikutan artis tuh loh. Lu jangan munafik lu, gitu loh. Cerita aja lu, dosanya lu. Dosa itu tidak boleh diceritakan, karena dalam Islam wajib bagi seorang mukmin atas mukmin lainnya apabila berbuat suatu kesalahan hendaklah ia menutup aibnya. Nggih napa nggih? Betul atau betul? Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih. Ini penting. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 6069, Muslim nomor 2990. Setiap umatku akan dimaafkan. Ya, jadi kalau kita berbuat dosa, kita taubat tan nasuha, akan diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Kecuali, ada kecualinya, orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi dia bangga berbuat dosa. Sesungguhnya termasuk terang-terangan ialah jika seseorang melakukan suatu amal, suatu dosa, melakukan suatu dosa pada malam hari, kemudian pagi harinya ia bercerita. Jadi melakukan dosa malam hari, Allah sudah tutup aibnya, pagi-pagi malah diceritakan. Naudzubillahi min dzalik. Padahal pada malam harinya Allah sudah menutupi aibnya, sudah menutupi dosanya. Ia katakan, "Hai fulan, tadi malam aku berbuat begini dan begitu." Jadi dia cerita ke teman-temannya atau bahkan update status di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Twitter, di WA. Naudzubillahi min dzalik. Nah, padahal malam hari itu Allah sudah menutupi dosanya, namun pagi harinya ia justru menyingkap tutupan Allah pada dirinya. Jadi orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ini hati-hati ya, santri ya, santri. Jangan suka lihat YouTube yang isinya ghibah, isinya apa? Namimah, adu domba, ghibah, apa? Ngerasani ya. 4, mengenakan pakaian indah dan bagus. Itu bukan ria. Ini penting nih. Ini bukan ria ya. Mengenakan pakaian indah dan bagus ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat zarrah. Zarrah itu biji atom. Seorang berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menyukai pakaian bagus, ya, pakaiannya rapi, klimis, apik, wangi, gitu, dan sandalnya juga bagus. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Allah maha indah dan menyukai apa? Keindahan. Jadi kalau pakaiannya bagus, pakaiannya rapi, pakaiannya wangi, itu baik. Alhamdulillah. Kemana-mana saya begini, ya, karena punyanya begini. Karena ya kami ingin mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW pakaiannya yang paling disukai beliau apa? Jubah atau gamis. Ini pakaian paling disukai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami berusaha untuk mencontohnya, walaupun ya belum bisa maksimal, tapi setidaknya ingin mencintai Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Alhamdulillah. Bukan riya pula yang nomor 5, menampakkan syiar-syiar agama Islam. Itu juga bukan apa? Riya. Di dalam Islam ada beberapa ibadah yang tidak mungkin disembunyikan dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah haji. Apalagi santri umroh. Kemudian sholat sholat Jumat kan nggak mungkin sembunyi-sembunyi. Betul atau betul? Terang-terangan. Kemudian sholat berjamaah. Kemudian pakai jilbab. Kamu harus bangga pakai apa? Jilbab. Karena jilbab itu mahkotanya wanita
solihah. Sebaik-baik perhiasan adalah mar'atus solihah, wanita yang solihah. Semoga santri Khairunnisa termasuk sebaik-baik perhiasan di dunia. Allahumma amin. Allahumma amin. Karena saya senang santri Khairunnisa jilbabnya rapi, jilbabnya baik, sopan semuanya. Ini Ustadz kasih hadiah jilbab syar'i. Alhamdulillah. Nanti dibagi ya, tapi jangan rebutan ya. Senang atau senang? Alhamdulillah. Semoga jadi pahala amal jariah. Allahumma amin. Jadi kesimpulannya, riya itu apa? Pamer. Jadi hati-hati ya. Pamer apa aja? Harta, apalagi? Ya, ilmu, kemudian kepintaran, kemudian amal soleh ya, amal soleh. Pamer apa lagi? Kecantikan atau kegantengan. Padahal yang ngasih cantik atau ganteng itu siapa? Allah. Kita kan nggak bisa milih, betul atau betul? Ya, dan Allah tidak menilai dari kecantikan atau kegantengan. Yang dinilai adalah iman dan takwa. Alhamdulillah. Santri. Jadi nggak boleh menghina fisik. Nah, sekarang banyak kasus rasisme yang dilakukan oleh buser-buser ya. Buser yo panganan apa? Buser-buser yang jahat ya, yang ingin memecah belah agama Islam, memecah belah bangsa Indonesia. Nah, itu banyak sekarang. Inilah fitnah akhir zaman. Kita jangan sekali-kali menghina fisik. Betul atau betul? Karena yang menciptakan fisik itu siapa? Allah. Kalau kita mau berdiskusi, mau berdebat, mau mengkritisi, apanya? Pemikirannya, tapi bukan fisiknya. Setuju apa setuju? Setuju. Tidak boleh ya menghina orang. Kamu, mohon maaf, hitam. Kamu pesek. Kamu pendek gitu. Kalau ada yang menghina saya, Pak Ustadz Eki Firdaus itu pendek. Saya jawab, yo ben gitu. Ini kan lagi musim hujan, angin kencang, petir, duer. Yang pertama kali kena adalah orang yang tinggi gitu. Enak jawabnya Mas gitu. Pak Doni duluan, aku carry gitu. Pak Bambang duluan lebih tinggi. Enak. Jadi kalau kita dihina gitu jangan terus jangan patah hati, jangan terus wah aku sakit hati, bukan. Nabi Muhammad SAW itu kalau yang dihina pribadinya beliau tidak marah, beliau memaafkan. Ini rumus ya, kalau yang dihina pribadinya. Tapi kalau yang dihina Allah, yang dihina Rasulullah, yang dihina Al-Quran, beliau mukanya merah padam karena marah. Jadi marah itu boleh. Kalau yang dihina apa? Allah. Kalau yang dihina siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dihina agama Islam. Kalau yang dihina Al-Quran, kita wajib apa? Marah. Tapi kalau yang dihina pribadi kita, jangan mudah marah. Ya tadi jawabnya kayak Pak Ustadz tuh, yo ben gitu. Enak kan gitu ya.